Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal pikiran manusia. Itulah kiranya yang memelihara dan memerintah dalam hati saudara. Saudara, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan pada perayaan Paskah tanggal 31 Maret 2024 yang diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9 dengan tema bersukacita karena keselamatan. Saya akan bacakan mikropnya kepada saudara, Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di sini. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa satu perjamuan dengan masakan yang bergemu, satu perjamuan dengan anggur tua yang besar, masakan yang bergemu dan bersumsum, anggur tua yang disaring dapat. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang diturunkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan air umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara-saudara, selamat Paskah. Kita tahu Paskah itu adalah memperingati hari kebangkitan Yesus. Lalu melalui perikop ini kita diajar untuk memaknai apakah makna kebangkitan Yesus itu bagi hidup kita secara personal, bagi hidup kita secara komunal, bagi hidup kita terhadap orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, di dalam kebangkitan Yesus, maka keselamatan itu tidak ada milik satu bangsa, tapi keselamatan itu milik segala bangsa-bangsa. Saudara, tahu di dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang, jalan keselamatan itu hanya ditujukan kepada satu bangsa, yang bernama Israel. Karena itu orang Yahudi disebut sebagai orang yang partikularistik. Yahudi merasa bahwa hanya mereka hamba Allah, di luar dari mereka adalah kafir. Tanpa Yesus kita akan saling mengkafir-kafirkan, saudara. Orang yang tidak di dalam Yesus, orang yang tidak bersama Yesus, maka mulut dan lidahnya, hati dan pikirannya akan memandang dirinya hebat dan memandang orang lain rendah, dan dia akan suka berkata kafir. Tetapi di dalam Yesus, maka Allah memproklamasikan bahwa keselamatan itu milik semua orang, apapun sukumu, apapun jenis kelaminmu, apapun bahasamu, apapun bangsamu. Hal berkenan kepadamu asal kau percaya kepada Yesus. Itu berita baiknya yang pertama. Berita baiknya yang kedua, saudara-saudara, makna daripada kebangkitan Yesus itu adalah maka segala selubung akan dikoyakkan, segala tudung akan dibukakan. Apakah yang masuk perikop ini selubung dan tudung itu? Saudara-saudara, selubung dan tudung itu adalah perbedaan identitas yang sering sekali memisahkan kita sebagai manusia. Perbedaan harta sering sekali membuat kita menjadi tersingkir di dalam relasi dan interaksi kemanusiaan. Perbedaan jenis kelamin sering sekali membuat kita tersingkir dalam hak-hak asasi kita. Perbedaan jabatan sering sekali membuat kita diperlakukan tidak manusiawi. Tetapi bersama dengan Yesus, di dalam Yesus, kebangkitan Yesus menyatakan berhentilah hidup dalam stratifikasi sosial. Yesus mencabut segala tudung itu. Yesus mencabut segala batas-batas primordial yang membedakan, yang memisahkan saya dan saudara. Karena itu Paskah mengajak saudara, jangan gunakan perbedaan yang ada sama kita untuk membuat kita berseteru. Kita butuh Yesus, saudara, supaya perbedaan yang ada pada saya dan kepada kamu tidak menjadi perseteruan, tetapi menjadi persaudaraan, kekeluargaan, dan kekerabat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus,
Itulah makna daripada Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, makna yang ketiga, keuntungan yang ketiga dalam kebangkitan Yesus adalah dikatakan teksnya di ayat yang ke-8, maut tidak akan berkuasa lagi. Hari mata akan dihapus, dan pada waktu itu orang akan berkata, praise the Lord. Inilah Allah yang kita nanti. Saudara-saudara, banyak orang sedang berusaha mencari kehidupan. Ada orang berpuasa sampai 1 bulan, berpuasa sampai 6 bulan untuk mencari kepastian keselamatan. Dia tidak temukan. Ada orang yang beribadah 1 hari sampai 5 kali, teriak-teriak buat sampai rombongannya sakit, memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia tidak puas sama Tuhan dan tidak mendapatkan keselamatan. Yesus berkata, aku bilang, jangan kedua-dua. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melakukan. Yesus adalah jalan yang sempurna. Baik to Jesus, never. Maka kita pulang kepada Yesus. Maka kamu tidak akan lagi bagi ujian. Dan pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, saat itu kita akan puji Tuhan, dialah Allah. Selamat Paskah Tuhan Yesus. Shalom.